Syakir Daulay, apakah dengan terjadinya hal yang dialami abang kau Zikri membuat kau takut nikah muda? Nikah itu bukan berbicara masalah seks semata. Sebelum kru sampai rumah itu lunas. Itu bukti transfer udah harus masuk ke HP dia. Kalau enggak dia udah megang cash, gue bilang gitu kan. Kalau enggak udah gue salahin, gue bilang. Seseorang akan menjadi seperti apa yang dia lihat. Gue ngeliat film-film anak muda kayak cuman nampang sama sensasi doang gitu. Kayak lu minta waktu gue 2 jam buat nonton gitu kan. Tapi lu gak ngasih apa-apa, zolim lu, gue bilang. Yoi. Ya. Netizen selalu benar dengan segala komennya. Tahlil. Gak mau kan daripada petik mangga ya kan. Maksudnya cinta seseorang tapi gak bisa memiliki. Pernah pacaran kau Sakir? Oh banyak nih, gue udah beberapa mas. Pengennya pegangan halal, pok-pokan halal gitu kan. Nafsunya yang lebih besar. Astagfirullah diriku. Allah, jangan panggil Ustaz ya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Syakir Daulay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast Bid'ah. Astagfirullah. Bicara tentang hidayah. Bicara tentang hidayah, gue kirain. Untuk kedua kali, kok macam baru ya gue disini? Oh iya, gimmick. Tiban. Muhabagam. Good. Alhamdulillah. Kita ini bahasa Aceh, jadi ada transit di bawah ni. Kiban gam. Yo, jadi lun ni. Jak Pak Jowu ngen IU. Ngen IU nyan KB. Aku tahunya bahasa Aceh tu Pajebuile. Jakwo, tu tahunya aku. Jakwo pulang. Hana peng hana inong. Gak ada duit, gak ada cewek lu. Iya. Syakir Daulay dengan sekarang sibuk dengan terbaru singlenya ya. Iya, jadi tuh lucu juga tuh. Kenapa? Iya, pas gue nyanyiin itu gue kira gue yang bakal ngalamin tuh abang gue. Itu entar lu. Nih kita sebelum bahas-bahas yang terlalu jauh, tapi aku mau naik masalah itu dulu tuh. Itu jadi lagu bukan karena kaitan sama abang kau? Bukan. Jadi awalnya karena gue pernah juga lah ngerasain mencintai seseorang tapi nggak bisa memiliki. Pacaran kau Sakir? Bukan pacaran. Dulu anak-anak ABG yang deket jalan gitu. Oh. Iya, kadang ngomong pacaran, kadang enggak gitu. Biasa. Jadi karena nggak ada kepastian gitu. Dulu ABG. Sekarang nggak ABG kau? Sekarang aku ABC. Berapa umurmu sekarang? Sekarang 19. Masih ABG lah. Masih ABG. Masih beda setahun lah kita. Iya. Kir, kemarin kan rame soal kan ku ikhlaskan dia. Gitu kan. Rame. Jadi karena awalnya ada 2 versi ya. Sebenarnya itu lagu kau yang tulis atau orang yang nulis lagu itu? Nah, itu sebenarnya lagunya Triswaka. Maksudnya 3 orang yang masuk situ. Triswaka tuh nama orang. Oh. Bego gue. Maaf. Triswaka tuh nama orang. Makanya kalau nonton YouTube orang juga YouTube sendiri aja sih. Maaf Mas Triswaka. Ya, saya jadi hilaf. Triswaka tuh 3 orang ya dia? Enggak, 1 orang. Okay. Tetep. Triswaka. Terus gue ketemu dia di Jogja. Kata dia awalnya minta Kir promoin ini dong. Terus gue bilang, bagus nih lagu. Dalam juga liriknya, gue gituin. Iya dong, cover dong kata dia. Dia minta tuh, terus gue bilang, lo facialin aja bro kata dia gitu kan. Oh ya udah. Kebetulan gue juga lagi pengen menetralisir waktu itu kan. Abis Ramadan gue set 10 lagu nyanyi religi tuh kan. Pengen yang lebih netralisir dulu lah, universal ya kan. Biar gak panggil Ustadz ntar gue. Emang gak mau gue? Hah? Gak mau? Berat. Kenapa? Berat aja, pengennya jadi public figure yang inspiratif aja. Inspiratif. Jadi pengennya jadi public figure, gak mau jadi ustadz. Tapi kan ketika orang mengajarkan satu huruf alif kepada orang lain, dia sudah bisa dikatakan ustadz. Karena apa? Itu seorang guru. Sebagaimana kata Sidang Ali, ketika ada orang mengajarkan aku satu huruf, bahkan alif pun dia mengajariku, maka
dia adalah guruku kata. Nah ini Ustadz. Nah, enggak, kenapa kau nggak mau jadi ustadz? Enggak, sebenarnya bebas ya orang mau manggil Ustadz, manggil artis, penyanyi. Bebas lah ya. Tapi guanya sih tidak merasa Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Sinetron ya aku bukan Ustadz. Oh kau main deh? Main gue? Enggak. Oh enggak. Enggak. Habis podcast ini kau di calling insya Allah. Wih, dia Amanah Wali nih. Kode keras tolong ya produser lihat Syakir Daulay. Oke, Kir. Aku sedang tadi belum selesai. Jadi tadi diminta sama Triswaka. Terus buat nyanyiin. Nah, akhirnya orang kan kira Syakir pakai lagu orang nih, biasa hujan aja orang. Udah tuh akhirnya gue biarin dulu sih. Tapi akhirnya pas gue ada kesempatan waktu ketemu Triswaka lagi di Jogja lagi, baru gue klarifikasi kemarin. Itu lagu ya emang udah atas persetujuan dia dan bahkan dia yang minta awalnya. Buat di officialin. Nah, kenapa bisa pas kali gitu sama kejadian abangmu kemarin? Aduh, lucu tuh ya sebenernya. Aku kira kau itu nulis kayak aku nulis lagu lah karena si Zikri kayak gini. Sampai dikira dukun gue sama netizen. Wah Syakir dukun nih kayaknya nih. Abang gitu. Iya abangnya mau kejadian dia udah bikin lagu duluan. Buset dah. Iya sama kayak kemarin kita pas ini tayang podcast. Iya. Gak sengaja bersama Andi bilang kami astagfirullahaladzim. Bahkan ada oknum yang mengatakan, wah ini podcast isinya gak ada manfaat segala macam. Loh demi Allah itu tayangnya kami sudah template. Oh iya bukan karena kejadian itu kan? Bukan. Jadi syutingnya itu minggu ini, tayang minggu depan Sabtu udah. Iya gua kemarin ibaratnya ya kayak Sabtu misalnya gitu kan. Kayak misal Sabtu udah syuting hari ini, berapa hari kemudian edit, kemudian tayang, udah template semuanya. Terus kalian tuduh kami hahaha. Astagfirullahaladzim. Fitnah lebih kejam daripada fitness. Tapi benar gue tahu kok itu pas dia bilang mau ke sini kan gue lagi ada acara. Nah itu belum kejadian. Belum orang dia. Belum, baru sehari 2 hari kemudian apa? Aku niatnya ngundang abang kau itu adalah membahas bagaimana cara move on. Tadinya kan membahas itu. Di dalam itu adalah masalah-masalah hidayah, masalah petunjuk pada anak muda. Gak ada bahasa sana dan si Zikri pun gak cerita. Orang aja nyangkut-nyangkutin gitu. Terserah orang inilah, orang ini kan kepalanya banyak netizen. Netizen selalu benar dengan segala komennya. Tahlil. La ilaha illallah. Kebanyakan main nama Lolok sih ya. Iya Lolok hidup Lolok. Oke. Zik, lagu Aku Bukan Jodohnya kan segera dijadikan. Zik lagi astagfirullahaladzim. Kenapa aku nih Syakir? Kan lagu Aku Bukan Jodohnya. Aku bukan jodohnya. Kan segera dijadikan film. Ya kenapa kau tiba-tiba dapat hidayah pengen bikin film? Terus aku ngeliat di Instagram kau, doakan aku hari pertama menjadi director. Wow, itu dia. Aduh gue takut banget kalau ditanya orang film langsung nih. Kenapa nggak? Apa yang membuat kau tiba-tiba wah aku dikasih hidayah sama Allah untuk bikin film ini? Dan aku ngedirect. Iya betul itu hidayah. Jadi pas udah itu lagu itu viral kan, sebenarnya itu idenya bukan gara-gara. Jadi ini difilmin karena Zikri bukan juga gitu. Bukan karena Bang Ko juga ya. Bukan karena Bang Ko juga. Nah akhirnya pas pertama lagu ini keluar, karena gue kira gue sangat memahami tentang lirik ini gitu ya. Ikhfa. Apa tuh? Anjay. Matobi anjay. Tuh, jadi kalian kalau mau bercarut, mau ngomong jorok, ayo bilang ikhfa. Oh gitu. Nun ketemu Fa, Nun ketemu Jim. Nun ketemu Jim. Bacanya gimana? Jangan bercarut, mendingan kita kaitkan semua kepada hukum-hukum tajwid biar bisa ngaji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Terus gue dari pertama lagu ini kan sebenarnya 2 bulan yang lalu ya lagunya. 2 bulan atau 3 bulan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan kalau salah. Karena gue kira ini asik juga nih jadiin film. Karena waktu itu kan PPKM dan lumayan lah tabungan masih ada gitu kan. Kaya nak nih segan awak. Kaya kok ya. Kirimlah ke rekening kami lu nih. Aduh. Jadi ya biasa lah. Ini sisa-sisa tahun lalu. Sinetron kan bayarnya sekarang. Oh iya tabungan di sana ya. Iya gak jadi ngicilan. Iya. Nah terus gue mikir aduh nih gue masih banyak waktu luang tuh. PPKM masih apa? Masih level 1, level 2, level 3. PPKM level 1 terus Penjaskes belum lagi, KTK belum ya. Udah kayak ini Mobile Legend. Kok Mobile Legend sih? Enggak level-levelan. Oh level-levelan PPKM ya. Akhirnya gue mikir aduh nih banyak waktu kosong nih. Ya artinya gak mau ngelewatin waktu ini sia-sia lah.
Terus? Nggak mau kan daripada petik mangga ya kan. Maksudnya petik mangga di rumah orang. Maksudnya petik mangga di rumah orang. Ini Ustaz seujon gimana sih? Aku nggak seujon. Aku cuma bilang astagfirullahaladzim, petik mangga siapa? Mangga di samping rumah. Oh. Kan nggak boleh kita mencuri. Mencuri itu larangan Allah, tidak boleh. Tahlil. La ilaha illallah. Iya. Daripada macem-macem, aduh ini ada duit, gue ngepot kanan kiri, aduh males gitu kan. Males nyeselnya gitu. Iya. Males nyeselnya, abang ngapain? Iya kan ada aja anak muda di Jakarta tawaran banyak apa temen ngajak sini ngajak situ, gue bilang aduh nggak deh, gue bilang gitu. Iya. Gue bilang gue nggak mau ngeluarin duit. Kalau ngopi ya udah, cuman kalau parah banget gak dah gitu kan. Iya. Akhirnya gue pikir-pikir, gue bikin film aja nih dari sini nih. Ntar lu, kau investor ya? Hah? Investornya kau? Iya. Investornya kau? Iya jadi. Astagfirullahaladzim. Seorang Syakir Daulay yang ganteng, hafizul Quran, menjadi seorang sutradara dan juga investor sebuah film. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Akhirnya ngeri dia nih ya, segan gua. Akhirnya waktu itu gua kontak-kontak lah beberapa teman-teman film yang gua tahu gitu kan. Ya, DOP Mas Gunung gitu kan. Oh, pakai Om Gunung. Pakai Om Gunung, terus beberapa teman-teman di film gitu kan. Terus konsul juga lah sama beberapa teman film. Dan waktu itu awalnya kenapa gue pengen bikin film. Jadi gara-gara waktu itu gue bukan kesel ya, tapi kayak miris aja. Gue ngeliat film-film anak muda kayak cuman nampang sama sensasi doang gitu. Kayak lu minta waktu gue 2 jam buat nonton gitu kan. Tapi lu gak ngasih apa-apa, zolim lu, gue bilang. Yo. Ya. Coba dengar nih ya. Ini buat aku juga sebenarnya nih. Ya arti kita ngasih tayangan, kita disuruh nyuruh orang nonton 2 jam, tapi kita gak ngasih apa-apa ke mereka. Coba pikirin berapa manfaat yang sia-sia di situ, yang dihilangkan di situ. Nah berarti kan di sini seorang Syakir Daulay menginginkan bahwa ya contoh kita bilang film 2 jam, kau pengen isinya 80% manfaat, ya dong? Enggak, tetap menghibur, tapi di balik hiburan itu ada pesan. Iya, ada manfaat secara satir gitu kan. Satir ya. Iya, Satir Daulay. Syakir. Oke, maaf. Iya. Keren, satir ya? 2000. Parkir. Ya. Satir, makannya semut. Tapir. Apaan? Tahu kan dia tahu. Terus. Iya, gue bilang, gue nonton beberapa, bahkan termasuk yang kayak salah satu yang gue peranin juga gitu, kayak apaan sih ini gitu. Gue akhirnya kayak hilang gairah gitu kan ketika memerankan sesuatu juga yang nggak ada manfaatnya. Akhirnya gue selip-selipin dikit lah kan. Ketika mau main film ini akhirnya gue banyak duduk bedah skenario sama Pak Haji, bedah skenario di PPT aja gitu kan. Oh gini, kadang. Nah Pak Haji tuh yang enaknya dia gak pelit ilmu kan, Pak Haji Deddy Mizwar kan. Encang aing, hidup encang aing. Nah jadi banyak ngajarin tuh gue. Sampai akhirnya gue gatel sendiri, gue bilang bener juga ya. Maksudnya gue ketika di Citra Cinema dengan filmnya Pak Haji, terus kemudian gue lihat film-film yang sekarang, aduh gue bilang film Pak Haji tuh jelas nih. Kalau gue gak nyalahin artisnya apanya atau siapanya, mungkin ini bisa jadi nasihat lah buat semua para pelaku film gitu ya. Gue bukan menyudutkan, tapi semoga jadi nasihat aja. Film Indonesia tuh anak muda ya. Dia anak muda masuk sekolah, ketemu cewek, sampai selesai sekolah ngejar cewek, jadian selesai. Itu enggak? Maksudnya apa yang lu dapat gitu ya? Iya. Hanya sebatas hiburan aja gitu dan iya. Ya paham. Nah kalau film Pak Haji Deddy Mizwar tuh ketika gue bedain, anak itu masuk sekolah, dia ada alasan dari orang tuanya dan ada alasan dia sampai akhirnya di sekolah itu dia berusaha ngejar prestasi, tapi sesekali memang dibumbui dengan percintaan ini sampai akhirnya dia bisa berprestasi, orang tuanya bangga, cowoknya bangga. Itu jelas maksud gue pesannya, lu masuk sekolah berprestasi. Iya. Gitu. Nih enggak, banyak film-film anak muda masuk sekolah udah tuh isinya pacaran semua. Tiba-tiba selesai itu film. Yang ada nih gue takutnya next ke depan anak-anak Indonesia tuh masuk sekolah cuman buat ngejar cewek, cuman buat ngejar cowok, cuman buat pacaran gitu ya. Karena yang mereka tonton, ya mereka mungkin ngobrol sama orang tuanya 15 menit, 10 menit. Tapi kan yang mereka dengar, mereka lihat kan
2 jam 3 jam itu kan film. Ini yang bisa aku petik dari kata-kata Syakir bahwa sempat kemarin sebelum kita podcast ini 2 hari 3 hari lalu aku nulis bahwa seseorang akan menjadi seperti apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ya kan? Karena itu manusia. Ketika dia melihat seorang bermaksiat, terbuka aurat, terus-terusan dia lihat seperti itu, maka dia akan menjadi seperti itu. Ketika dia melihat sebuah orang yang aman, santai, gaul, tapi dekat kepada Allah, terus-terusan dia lihat dia mencintai itu, maka dia akan menjadi seperti itu. Ketika dia melihat orang soleh, menjaga auratnya, menjadi manfaat dalam hidupnya, maka dia akan menjadi seperti itu. Tergantung apa yang kita sering lihat, maka kita akan jadi seperti itu. Maka lihatlah yang baik-baik. Itu alasan gue mau bikin film. Gue cuman pengen ada sesuatu yang berharga yang bisa dilihat dan didengar sama anak-anak muda. Yes, keren kau. Segala tepuk tangan bisa dulu ini. Kir, kenapa di film Aku Bukan Jodohnya semua job desk itu kau ambil, mulai dari sutradara, penulis sampai pemain, bahkan sampai investor. Kenapa kau ambil semua? Kenapa kau nggak bagi ke orang, bagi rezeki ke orang? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi bukan gue ambil. Terus nggak ada yang mau. Nggak, gue mau pelajari. Oh. Tapi akhirnya bener loh bang, ketika gue ya kita niatnya baik gitu kan. Kita mau niatnya mengasih tontonan yang baik buat anak muda. Ketika gue udah spare semuanya tuh, ternyata ya ada sih sponsor 1, 2, 3. Berapa sponsor sekarang masuk? Hah? Berapa sponsor? Sponsor? Cuman minimal 1M lah. Cuman minim ya buat sponsor semua. Tolong sponsor perhatikan film-film manfaat seperti ini. Kalau film yang biasa menghibur anak muda saja kita sponsor banyak-banyak, kenapa film manfaat kita gak sponsorin? Tuh 75% yang lupa kau. Betul. Ya kan? Iya, benar. Iya dong. Jadi itu bukan diambil bang. Gue pengen pelajarin semuanya gitu. Ya karena kan yang idein cerita itu kan benar-benar yang jadi inti dari film itu kan. Iya. Jadi gue alhamdulillah yang ngidein cerita. Yang jadi sutradara. Kau bakhil kali kau ya. Kau ide cerita, kau investor, kau sutradara, kau yang main. Kok bakhil kali kau? 4 kau ambil nih, weh. Soundman kau juga? Lebih ini mana sama Mak Betty? Oh iya Mak Betty ya benar. Tadinya kameramen begitu juga. Cuman karena Om Gunung udah gue serahin deh. Iya. Karena gue pengen belajar. Abis ini mungkin gue akan sutradara aja gitu. Gue pengen puyeng di pertama ini karena gue pengen tahu dalaman. Akhirnya gue tahu. Gue tahu. Ya gue tahu akhirnya dalaman film. Jadi ntar nggak bisa dibego-begoin. Kalau aku udah tahu lama. Iya, kalau saya kira kan mesti baru belajar. Iya. Nah terus pemeran ceweknya, gue udah kontak beberapa artis-artis cewek yang top gitu ya. Tapi kayak nggak ngeklik aja gitu. Kayak gue pengen kayaknya muka baru deh, wajah baru gitu. Operasi plastik gitu. Nggak gitu. Jadi kan wajah baru. Maksudnya yang pemain baru. Pemain baru yang masih jarang banget kelihatan. Apalagi mungkin yang jarang banget pemeran utama. Akhirnya berapa? Seminggu, 2 minggu kali ada tuh gue nyari. Dapat. Ke semua manajemen. Waduh gak ada yang cocok mukanya. Terakhir tuh kasih. Nah ini baru nih. Ada namanya Ica Maisha. Gak tahu. Gak tahu, benar-benar baru. Tapi looknya di kamera oke banget. Oh ya? Iya, mata sutradara aja. Sombong anaknya ya. Astagfirullah. Ya jadi oke nih. Dan posturnya juga oke pas sama gua. Dan sesuai banget. Ketika gua ngomong karakternya gini. Terus gua tanya, lu gitu gak? Lu gitu. Ternyata jadian. Ya hampir semua itu ada di diri dia gitu. Terus kau suka? Enggak. Siapa tahu cinlok kau sama dia? Kan mata-matamu nih kan. Kenapa? Gak mau syuting maksain berpuluh-pulusin 20 sampai pagi ya, itu kan gak? Anda sudah terdidik oleh Citra Cinema ya. Anda kan setelah saya kan. Yeah. Jadi tipe kalau syuting yang di sana diajarin itu ya diaplikasikan. Yep. Allahu Akbar. Berhenti sholat. Iya kan? Iya betul. Iya. Jadi bahkan yang gue pengen juga di salah satu gue terjun di dunia bikin film kayak gini,
gue contoh dari Pak Haji Deddy Mizwar tuh selalu membayar sebelum keringat kering kan. Jadi kalau Bahkan gue bilang sama nama Pimpronya, sebelum kru sampai rumah itu lunas. bukti transfer udah harus masuk ke HP dia, kalau enggak dia udah megang cash, gue bilang gitu kan. Kalau enggak lu yang gue salahin, gue bilang. Sebelum dia nyampe ke rumah, biar kalau dia mau beli susu buat anaknya, mau beli apa di jalan bisa. Betul, nggak zolim jadi ya. Nggak zolim. Betul. Jadi hari terakhir tuh, ya di awal pasti kan di awal. Hari terakhir tuh sebelum dia nyampe ke rumah harus nyampe. Jadi DP dulu, ketika udah mau kelar udah harus transfer. Enak ya, halo teman-teman kru. Iya. Ya niatan gue ya karena gue ngerasain lah curhatan kru tuh. Jadi gue ketika bikin film mau lama-lamain bayaran orang juga jadi Ya. nggak tega. Alright. Syakir Daulay, apakah dengan terjadinya hal yang dialami abang kau Zikri membuat kau takut nikah muda? Iya sih. Kok goyang kau? Kok iya sih? Maksudnya bukan cuma persoalan abang sendiri ya. Ada banyak juga kejadian yang tadinya akhirnya jadi ngebuka wawasan gue gitu. Kayak Allah tuh bilang kayak tuh gue kasih pelajaran di depan mata gitu loh. Iya. Nikah tuh nggak segampang yang lu pikirin dulu ketika umur 16 tahun, 15 tahun. Kan dulu umur 16 tahun bawaannya ya yang penting pengen milikin dia aja gimana kayak caranya gitu kan. Iya. 16 tahun pengennya pegangan halal. Iya. Pok-pokan halal gitu kan. Ntar lu pok-pokan tuh apa? Maksudnya pok-pokan tuh nepok nyamuk bareng gitu. Oh, oke, boleh. Silakan translate sendiri sesuai pengertian Anda masing-masing. Ternyata nikah gak cuma soal itu. Nikah itu, ini mohon maaf ya nih kalau kita bicara, kan udah 19 tahun nih. Udah. Nikah itu bukan berbicara masalah seks semata. Nikah itu bukan berbicara masalah syahwat semata. Nikah itu berbicara masalah bagaimana mendirikan suatu prinsip bersama-sama dengan kepala yang berbeda. Tuh itu yang bukan gue takut sih, tapi masih belum siap. Jadi target kau nikahnya umur 20. Kalau targetnya 25, tapi nggak tahu kalau lebih cepat lebih lamanya itu kan gimana Allah. Iya. Berarti artinya adalah efek dari kejadian kemarin lah ya. Ada, termasuk ya makin kuat untuk taruh deh gitu. Tadinya banyak sebelumnya teman-teman apa gitu kan. Mereka cerita tentang rumah tangganya, wah benar juga ya, maksudnya nggak segampang itu gitu rumah tangga. Yang tadinya kita kira gampang juga. Jadi ternyata enggak juga. Nah akhirnya ya tadinya gue mau nikah umur 17. Tadinya tuh gue getol banget mau nikah umur 17 karena itu mau diambil orang dia. Oh. Dulu kan dia, pikiran pendek anak muda. Terus sekarang diambil orang gak dia? Enggak. Akhirnya bersanding dengan jodohnya. Dan aku bukan jodohnya. Yang kemarin kau datang? Yang mana? Yang kemarin kau datang nikahannya bukan? Oh banyak nih, gue udah beberapa berapa mantan udah nikah pada keceplosan kau ya. Ada berapa mantan mau nikah duluan? Iya gitulah. Berarti kau bukan jodoh mereka? bukan aku bukan jodohnya lagi. Aku bukan jodoh mereka. Iya. Saking banyak aja. Berarti kau pacaran? Enggak. Terus pacaran itu kan bahasa perhalus dikit. Okay, wow. Perhalus dikit ya kan. Pacaran itu kan bahasa kasarnya. Yeah. Dulu gue tuh kadang bukan pacaran kayak anak-anak muda gitu. Gue kadang kalau suka sama orang, gue ajak dia maju bareng. Asik. Dia. Emang lagi baris berbaris? Iya. Maju lancang depan. Oh, lancang kanan dong, depan gini. Udah lama gak sekolah kayak gue nih. Malam PPKM. Buki Bangam. Jadi gitu gak mau nikah sekarang dulu lah. Masih itu akhirnya pengen berkarya dulu, berkarya. Yes, gitu. Kalau pesan aku ya buat anak muda. Gimana? Kalian jangan terlalu cepat memutuskan untuk menikah muda. Kalau misalkan kalian mau nikah muda, fadhol silahkan, aku gak salahkan. Tapi tolong matangi pikiran kalian dulu, emosional kalian seperti apa. Dan kemudian kalau mau nikah muda, jangan lupa istikharah. Ya betul. Kalau misalnya mau nikah muda, jangan mengambil keputusan sendiri. Ingat, sungguh bodoh dan sombong seseorang mengambil keputusan tanpa bawa Allah. Karena apa? 1 detik ke depan, 2 detik ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 tahun ke depan. Yang tahu itu semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu apa-apa. Maka pilihlah yang terbaik menurut Allah, jangan pilih terbaik menurutmu. Karena apa? Terbaik menurut Allah sudah pasti terbaik untuk hambanya. Benar banget. Itu anak muda.
keseringan ngambil keputusan. Iya. Bukan karena Allah, karena nafsunya sendiri. Karena aku pernah di usia kalian, artinya apa? Iya dong. Pernah ya? Pernah lah. Ya, terus. Aku pernah di usia kalian, tapi kalian belum tentu ada di usia aku. Iya juga sih, Allah panjangin umur. Gue mikir bener juga ya anjir, kalau gue mati gimana? Iya, aku pernah ada di usia kalian, tapi kalian belum tentu ada di usia aku. Jadi aku mengalami di usia kalian itu penuh dengan emosional dan gejolak jiwa. Dan itu yang nahan gue nikah muda dulu tau. Siapa? Guru gue Habib Hasan. Habib Hasan katanya, ntar dulu ngapain gitu. Ya, Ngapain belajar dulu apa segala macam. Karena Habib Hasan masih tahu kalau kau nikah kau bucin. Iya. Jarang ke majelis ya dia. Iya. Ya kan? Iya benar, jadi dikuatin dulu cintanya. Iya, dikuatkan cintanya kepada Allah sama Rasulullah, mahabbah kepada Allah sama Rasulullah kuat. Jadi apa? Sehingga ini namanya istri atau pasangan kita akan ikut kepada kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Nah itu bener banget. Jadi nikah tuh bukan cuman bawa anak orang ke mall halal, ke puncak halal. Hey. Enggak, ke puncak banyak. Dari tadi hujan aja nih. Kau kenapa ke puncak? Enggak, teman-teman gue banyak yang cerita gitu, jadi gue tahu. Banyak cerita, kau yang ke puncak kan? Aku syuting. Oh iya. Jadi bukan cuma bawa anak orang kemana-mana halal, tapi gimana kita bisa bawa anak orang itu ke surga, Allah, ya kan? Ke hidup yang lebih baik gitu. Jadi bukan cuma digandeng secara fisik ya nikah tuh, tapi digandeng juga sama-sama secara batin untuk bisa dekat ke Allah, dekat ke Nabi, ke surga. Bukan gitu? Ya tahlil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, Syakir. Next pertanyaan, background kau kan seorang santri. Apa yang lebih membuat kau lebih memilih untuk terjun ke dunia entertain? Kenapa nggak jadi ustad? Kan kau seorang hafidhoh. Background aku tembok. Terserah kau. Oke, semua. Kenapa? Ntar lu, Vegeta. Oke, krik. Dah lah. Kembali. Kenapa kau nggak mau jadi seorang ustad aja, Kir? Kan kau hafidhoh Quran. Hafidhoh dong. Hafidhoh dong. Hafidhul Quran. Amin ya, semoga gue selalu berusaha sih. Hafiz kan artinya menjaga Quran, gue selalu menjaga. Bukan cuman Al-Quran itu berada di lidah gue, tapi bisa berada dalam keseharian gue. Walaupun banyak kekurangan gue. Karena kan buat apa hafiz tapi cuman di lisan, di otak, tapi nggak di hati, gitu ya kan? Iya. Kan kalau dalam ilmu aktor tuh segala kita tuh apa yang kita lakukan, gerakan kita apanya semua kan dari hati kan. Nah jadi kalau udah hatinya Quran kan insya Allah gerakannya baik. Itu benar, tapi mohon maaf itu bukan hanya dalam ilmu keaktoran, tapi dalam ilmu agama seperti itu. Dzikir, shalah fi kulliyat, dengan segala keseluruhan apa yang kita miliki. Jasad kita, batinnya kita juga ikut sholat. Karena apa? Berapa banyak orang yang sholat tapi masih maksiat. Karena apa? Batinnya tidak ikut sholat. Mudah-mudahan kau orang. Tapi apa berarti ketika mereka masih maksiat terus mereka meninggalkan sholat? Tidak, mungkin ada yang masalah dengan sholatnya. Ketika Allahu Akbar, bas yang sholat itu hanya fisiknya saja, hatinya nggak bilang Allahu Akbar. Kalau dia benar-benar membesarkan Allah, kalau dia bilang besar Allah, Allahu Akbar, hatinya ikut sholat, hatinya ikut tunduk, hatinya ikut sujud, hatinya ikut memuji Allah. Yang memuji Allah bukan cuma jasadnya, bukan cuma lisannya, bukan cuma bentuk tubuhnya, tapi hatinya ikut memuji Allah. Artinya apa? Ketika dia dalam kesendirian, dia taat kepada Allah. Ketika dalam keramaian, dia taat kepada Allah. Dimanapun dia besarkan Allah. Iya, fi kulli makan, fi kulli hal. Dalam setiap keadaan, setiap tempat. Iya. Kadang ada orang yang besarin Allahnya di sholat doang kan. Ya. Di tempat yang lain nafsunya yang lebih besar. Astagfirullah diriku. Tunjuk diri sendiri, gak usah tunjuk orang lain. Itu betul, itu aku juga sebenarnya. Iya. Tadi kita sampai mana ngobrol? Background kau kan batu bata. Kenapa nggak jadi pasir? Santri. Nah, iya. Batu bata background podcast kita. Iya. Background hidup aku ya dulu sempat di Darul Quran di Semansur. Sebenarnya dulu pengen jadi pemain bola dulu. Terus masuk pesantren. Bolanya habis. Nggak boleh main bola. Oh nggak boleh bola. Cuman boleh hari Minggu doang. Ya kan akhirnya fokuslah daripada Quran gitu ya. Fokus Quran. Terus, nah gue tuh dulu yang ketika di pesantren teman-teman ngafal, sehalaman selembar. Gue sih bodo amat gitu. Gue yang kayak gue mending setengah halaman tapi gue kafah gitu, menguasai gitu ya. Enggak, gue tuh ini apa ya, gue coba
coba memahami. Masya Allah, tadabur. Tadabur, coba memahami gitu. Jadi ketika gue mau ngafal misalnya 3 ayat setengah halaman, gue baca Arabnya, terus gue baca Indonesianya, terus gue pahamin, oh gini ternyata, Nah baru gue hafal tuh. Jadi sudah paham baru dihafal. Sekarang gue tanya lu Ustaz ini maksudnya apa gitu. Jadi gue benar-benar yang hafal gue pahamin. Ya keren. Karena itu paling penting. Makanya coba tanya, banyak orang yang hafal Quran alif lam mim sampai 5 ayat, tapi tahu nggak mereka maksud dari alif lam mim itu dari ayat 1 sampai 5? Belum tentu tahu kan? Kau tahu nggak? Insyaallah. Coba. Alif lam mim dalam kitab tafsir. Iya. Aku sedang deh. Alif. Jadi Allah, jangan panggil Ustaz ya. Ini yang pernah gue pelajarin aja. Iya. Ya ini dalam kitab tafsir Jalalain. Alif itu Allah, lam malaikat Jibril, mim Muhammad SAW. Alif lam mim. Jadi turunan itu dari Allah, malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Itulah Quran dari Allah turunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dzalikal kitabu la raiba fi. Naam. Itulah Al-Quran. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dari situ gue udah menghibahkan bahwa oke, apapun yang gue baca setelah ini gue nggak boleh ragu. Keren, itu dia. Banyak orang, masa sih? Iya, banyak orang hafal Qul huwallahu ahad sampai setiap imam baca itu, tapi nggak pernah mengahadkan Allah gitu. Allah. Nggak pernah. Ketika mereka sedih, mana yang mereka cari? Manusia. Mereka cari apa? Minum-minuman. Yang mereka cari apa? Kalau benar-benar udah katakan Allah tuh satu-satunya, ya jadiin Allah tuh satu-satunya penolong, satu-satunya teman terbaik, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Allah, keren. Nah, itu kan. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, baru dijelasin kan orang yang bertakwa itu apa? Orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa ya? Itu rukun iman ya kan? Nah. Ya, malaikat, terus hari kiamat. Itu gaib semua, maksudnya sesuatu yang belum kita lihat dengan mata tapi udah kita yakini dengan hati. Iya. Nah, bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mendirikan salat. Ya. Mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata. Jadi setelah mereka sholat, mereka menginfakkan sebagian hartanya. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi belum mau membagikan sebagian hartanya, ya kayak tadi dibilang, sholatnya cuma secara fisik, belum benar-benar sholat buat Allah gitu. Kalau dia udah bilang Allahu Akbar, Allah paling besar, udah berarti duit dia kecil buat Allah. Harta dia kecil buat Allah. Jadi dia nggak mikir tuh, udah nih buat Allah gitu. Itu kalau sholatnya kemudian. Nah, jadi makanya nggak Allah putus ayatnya di alladzina yuqimuna shalah gitu. Iyo. Tapi ada mimma razaqnahum yunfiqun. Terus alladzina yu'minuna bima unzila ilaihi. Dan mereka nih orang-orang yang bertakwa, yang Allah sebut bertakwa, mereka beriman ya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang diturunkan kepada engkau yang Muhammad sekarang, kata Al-Qur'an, dan yang sebelumnya. Makanya di Al-Qur'an banyak cerita-cerita sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia juga kan. Yeah. Nah, baru ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka yang tadinya mengimani Al-Qur'an tanpa keraguan, mereka yang kemudian tadi mengimani yang gaib, mengimani ya termasuk wali-wali Allah. Nah, terus mereka juga mendirikan salat. Itu bukan melakukan tapi mendirikan. Itu panjang lagi. Mendirikan salat, mereka yang menginfakkan sebagian harta, mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Rasulullah dan apa yang diturunkan sebelum Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka akan jadi orang yang beruntung. Jadi orang kalau udah bertakwa, dia nggak paham apapun, beruntung tapi. Iya, dia akan dikasih petunjuk sama Allah, nih gini caranya. Mau lewat orang, lewat siapapun, diajarin sama Allah, dikasih petunjuk, plus dia beruntung. Allah maj'alna minhum. Amin, Allah maj'alna minhum. Semoga kita jadi orang-orang yang beruntung. Dan tadi lihat ayatnya tuh, nggak ada yang Allah bilang tuh orang bertakwa tuh yang bersih dari dosa, nggak ada.
Karena takwa tuh nggak melihat gimana luar kita, gimana masa lalu kita. Ketika kita bertakwa, adanya di hati yang asli bang, adanya di hati kan. Alladzina yu'minu. Nah. Yang beriman. Nah, iman tuh ada di mana? Di hati. Di qalbi. Boleh kita ngomong apa di mulut kita, Tapi hati kan nggak bisa bohong sama apa yang dia yakinin, dia cintain. Kita boleh bilang misalnya mulut kita bilang, wah, tuh gila Spider-Man terbang tuh gitu. Tapi sebenarnya kita kan nggak yakin sebenarnya ada orang kayak Spider-Man gitu kan. Nah, jadi bertakwa itu bukan berarti nggak punya dosa, bukan berarti nggak pernah melakukan maksiat. Semua manusia itu kan diciptakan ada kesalahannya ya bang. Tapi yang Allah bilang, dia yang selalu yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, yakin dengan sholat, dengan menginfakkan sebagian hartanya. Karena manusia ini diciptakan ada salah. Jadi walaupun dia ada salah, kalau dia yakin sama Al-Quran, insya Allah kesalahannya satu persatu akan hilang. Satu persatu. Iya. Ini keren ya. Aku podcast 2 kali sama dia baru ini paling keren nih. Enggak. Ini gue karena sering lihat podcast Bang Alfi jadi gini. Asli ya, dari podcast yang pertama. Jadi aku bukan muji kau ya. Tolong jangan terbang kau. Pegangan. Dari podcast yang pertama, aku ngeliat podcast sekarang kau lebih matang. Lebih matang artinya apa? Terbuka gak sih pikiran kita semua bahwa apa? Dalam imam sholat, ini hal sepele nih. Itu yang tadi kau ucapkan tadi. Dalam imam sholat, orang kebanyakan imam sholat nih, atau kita sholat sendiri, kita bacanya trikul kan? Trikul. Ya kan? Ayo singkat aja lagi ya. Ya kan? Ya qul huwallahu ahad. Dia paling suka ayat itu, paling suka surah itu. Tapi kenapa gak dinisbatkan dalam hatinya? Gak dikatakan Allah itu satu dalam hatinya? Ketika dia lagi ada musibah yang dicari orang lain, ketika ada musibah yang dicari adalah sosial media untuk mengadu. Kemana Allahnya? Benar. Ya kan? Ini nih dahsyat nih. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang beruntung adalah mereka yang selalu membuka Al-Quran. Orang yang beruntung adalah mereka suka buka Al-Quran. Untuk menuju buka Al-Quran dibutuhkan hidayah, betul? Hidayah. Sekarang permasalahannya, kalau kau nggak bisa baca Al-Quran, kau baca artinya dulu. Itu sumpah. Gue dulu gitu bang, Ya kan? Gue belum lancar baca Quran. Pas di Jakarta, gue baru sumpah gue lancar Quran tuh. Baru kira-kira SMP apa kapan nih? SD itu masih terbata-bata. Tapi gue setiap kosong tuh kayak baca novel. Pas gue baca artinya doang. Artinya doang pas gue baca novel-novel, terus gue baca Quran. Oh ya bener ya anjir, yang ditulis manusia aja udah bikin gue kagum gitu sama novel gitu kan. Apalagi yang Quran yang ibarat kata iya. Ini nih apa ya bahasa syair terindah. Kalau tadi itu masih pikiran manusia, tulisan hasil pikiran manusia. Ini tulisan hasil Allah. Jadi pas gue baca tuh anjir, gue bukan cuman kagum tapi benar-benar oh ternyata gini hidup. Kan gue dulu nggak sekolah berapa tahun tuh, jadi gue akademik ya bodoh lah gitu, bisa dikatakan bodoh gue. Tapi ketika gue hilang harapan pas gue baca Quran, wah ternyata sukses bukan cuman soal gelar. Di situ gue paham. Ini gue suka dari lo. Gue nemu ayat apa tau nggak? Apa? Gue waktu itu lagi terpuruk banget. Gue mikir anjir orang tua gue kasihan nih gini mulu gitu kan. Gue harus bisa ngubah keadaan keluarga nih apa. Lalu tuh gue pas habis tahajud gue bilang ya Allah kasih saya taufik hidayah biar bisa jadi orang sukses. Gue buka ngasal, duk. Gue baca artinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Di situ yang pertama kebayang sama gue apa? Kisah Nabi Musa. Gue bayangin, anjir Nabi Musa depan laut aja yang gak mungkin lagi tuh ada jalan. Ada jalan jadi. Tapi bisa ada, karena Allah yang mau. Wah, berarti sesuatu yang gak mungkin bisa jadi mungkin nih. Kalau Allah ngasih jalan. Nah, oke, bertakwa. Nah, terus kemudian gue lanjutin kan, dan dia akan memberikan kamu rezeki dari yang min haitsu la yahtasib. Yang tidak kamu sangka-sangka. Terus siapa yang bertakwa kepada Allah, selanjutnya umay tawakkal Allah fa huwa hasbuh, maka Allah mencukupkan. Akan mencukupinya. Wah, di situ gue jadi punya harapan lagi. Oh, berarti gue harus dekat sama Allah ya. Nah, terus lucunya gue nggak sengaja libur pesantren tuh, apa udah selesai gitu ya. Main lah sama temen-temen gue di Jakarta. Terus? Saya udah tahu. Terus gue merasa berdosa banget. Emang ngapain? Enggak, maksudnya
Ya adalah. Iyalah. Gua iya karena dulu jarang kontekan sama orang tua jadi main. Anjir gue merasa berdosa. Terus gue pengen balik lagi. Gue itu kan sebatang kara benar-benar belum ketemu siapa-siapa. Gue aja baru tahu Habib tuh kelas 2 SMP ya, Pak. Pas masih mondok. Iya. Pas masih mondok. Gara-gara gue tuh tahu Habib gara-gara Muhammad Munzir. Habib Muhammad Munzir yang sekarang kelas berapa dia? Kayaknya Munzir di sama dong kayak gue. Dulu dia masuk daku sehari. Tiba-tiba dia masuk kelas gue. Gue ketua kelasnya. Gue yang suruh jagain kan. Gue liatin lah. Siapa nih? Oh kok dia dimulain banget. Tanya Habib tuh apa? Baru gue disitu tahu. Tapi sebelumnya gue merasa berdosa banget. Terus akhirnya ketika gue ketemu Habib barulah diajarin. Tapi kok nanya Habib itu apa ke Habib Muhammad? Enggak. Nanya ke abang kelas gue. Dia kan satu hari langsung goyaman kalau salah waktu itu. Tapi gue ingat banget sehari itu dia kalau baca Quran cepet banget kalau baca Quran. Terus gue tuh waktu itu kok ngerasa setiap di samping dia tuh adem gitu. Jadi aku bukan ngebanggain dia, aku di Hadramut sama dia. Di Hadramut sama dia, di beberapa kelas sama dia, dan dia jadi temen main lah setiap libur di pondok di Hadramut. Suatu hari dia datang ke Bikers Dakwah. Pas kita selesai nih kopdar, itu masya Allah, demi Allah itu. Emang para habaib nih beda sendiri emang. Beda emang para habaib. Waktu itu berdua tuh bukan cuma dia, ada satu lagi Syahab tuh nggak salah. Bin Syahab. Bin Syahab. Adam juga pokoknya gue bilang, kenapa ya gue setiap bareng sama orang yang katanya cucu Nabi, waktu itu gue masih pakai katanya cucu Nabi, gue adem gitu. Emang beneran ada tuh cucu Nabi gitu. Baru dijelasin sama kakak kelas gue. Sampai lah gue pengen berguru sama habaib. Ya akhirnya kesampaian sekarang. Kesampean sekarang, dan di situ baru gue belajar, dan di situ gue buka Quran lagi tuh pas nggak sengaja. Aduh gue udah banyak banget dosa nih, gue bisa nggak ya jadi murid Habib gitu. Gue baca lagi artinya. Gue jadi suka gitu kalau lagi bingung, gue ambil Quran yang ada artinya, ya Allah kasih petunjuk seret gitu. Nemu tuh kuliah ibadilladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, itu benar-benar ngepas. Jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. La ilaha illallah. Sesungguhnya aku mengampuni semua dosa-dosa dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang gitu. Ini yang perlu dicontoh dari kita, dari Syakir Daulay, bahwa apa? Jadikan Quran itu sahabatmu. Jadikan Quran itu tempat curhatmu. Jadikan Quran itu tempat kau bertanya. Kepada siapa bertanya? Pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab lewat Al-Qur'an. Ya. Lalu bagaimana cara bertanyanya? Maka jaga wudu pertama, kemudian pegang Al-Qur'an. Kalau sempat, salat dulu sebentar, salat taubat. Ya, kalau sempat. Baru tanya sama Allah, lihatlah apa arti yang kita baca di situ. Insya Allah itu petunjuk. Jadi aku amazed ya sama kau sekarang ya. Ya Allah, enggak. Udahlah sutradara, udahlah produser, udahlah penulis ide cerita, seorang aktor juga, hafidhul Quran juga, dan pola pikir yang ternyata. Doain aja biar enggak sombong. Jangan sampai sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan sayapmu di antara orang mukmin, rendahkan dirimu. Karena apa? Mereka lebih mulia daripada kita. Bahkan melihat seekor anjing kurap pun katakan dia lebih mulia daripada kita. Karena apa? Karena dia mulai hisab jadi debu, sementara kita dia mulai hisab dihitung. Masih untung kalau bisa jadi kita semua amal ibadah kita banggakan malah jadi hancur nol karena kesombongan kita di dunia. Jadi jangan pernah membanggakan dirimu, yang cukup yang bisa sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Syakir Daulay, sekarang ada pertanyaan cepat. Waduh. Oke. Ini yang biasanya. Iya. Yang biasanya deg-degan ya? Iya dong. Saya jawab. Kir, Aceh apa Jakarta? Aceh. Aceh. Berarti kalau kau pindah ke Aceh mau kau? Jakarta lah kan kerjaan di Jakarta. Mana? Kau nanya, aku nanya Aceh apa Jakarta? Ini secara apa? Secara batin aja. Apa secara? Kalau secara batin gue di Aceh dong. Secara batin? Secara kerjaan Jakarta. Oke, karena lahir di Aceh. Gitu karena lahir di Aceh. Tapi banyak karena kalau orang Jakarta kan gak berperan. Iya. Dan takutnya kalau gue nggak ngakuin Aceh, wah lupa ada. Ini lupa asal nih. Gitu. Iya. Aceh selalu dalam hati. Aceh. Aku keluargaku di Unsia. Keluarga aku banyak di Unsia. Oh iya. Aceh, Buhaba, Habaget. Habaget. Iya, insyaallah. Bedwe, JPU. Pliu.
kuah pli. Oh, kuah pli. Aku suka tuh makanan itu tuh pli. Ya, pli ya. Nanti kalau kamu bikin masak di rumah kabarin aku ya, aku makan tuh. Next pertanyaan, lagu Aku Bukan Jodohnya atau Aisyah? Aisyah. Kenapa? Karena lebih viral. Lebih banyak viewers. Nah, gue juga ada rencana nih. Abis film Aku Bukan Jodohnya, gue pengen bikin juga apa? Tentang Aisyah. Oke, nice. Tapi semoga gak diduluin orang ya. Kalau mau duluin juga silahkan. Insya Allah kita gak akan kehabisan ide. Saya kira aku boleh minta satu gak sih? Apa? Silakan kau cover lagu Baginda Muhammad. Baginda Muhammad. Lagu aku. Benar ya? Yang ini gak sih yang apa Revi? Lau kana bainanal habib. Bukan yang itu yang apa tuh yang apa nama band sebelumnya? Dawai ya. Iya. Ada tuh lagu yang Dawai yang enak juga itu ya Baginda Muhammad. Iya. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu Baginda, semakin mengobati rindu. Silakan kau cover tuh. Oke. Aku tantang kau dengan rasa yang tebal dan vokal yang bagus. Ku tantang kau kira. Ku tunggu. Oke. Lihat nanti. Kita lihat nanti ya. TikTok atau Instagram? Instagram. Kenapa? TikTok susah endorse. Oh, gak ada waktu ya? Gak ada. Cuman ribet banget. Emang iya? Iya harus kan ada tulisan. Jadi aku kesini, terus aku kesini. Nah habis itu aku begini nih guys. Ini banyak banget. Ribet ya bikinnya. Instagram kan? Gitu. Iya kalau Instagram kan langsung aja oke. Ya cek Instagramnya. Iya. Pilih film atau sinetron? Film. Kan duitnya banyak sinetron. Iya. Iya lagi gua. Dulu sih ya film tapi sinetron juga mungkin, tapi sekarang nggak yang gue nggak pengen yang pemeran utama banget, kecuali emang gue nyiapin 1 tahun buat ini gitu dan konsepnya harus bener gitu sehingga emang panjang. Kalau sekarang yang nempel-nempel doang mau. Nempel-nempelnya mau. Nempel-nempel aja mau. Oke. Kan industri. Iya industri seniman. Acting atau nyanyi? Acting lebih menantang. Memerankan iya kan karakter tuh. Tapi kan kau sekarang berapa waktu ini kan lebih sering nyanyi kulihat. Ya kan nggak segampang nyanyi acting tuh. Belum lagi kan nggak segampang itu jawab sekarang. Jadi ustaz apa artis? Artis. Kenapa? Kau tadi kan udah tahu ilmu agama banyak. Kenapa nggak mau jadi ustaz? Iya karena udah terlalu biasa berdakwah di masjid di pengajian. Terus? Ya orang-orang yang nggak mau ke masjid, nggak mau ke pengajian siapa yang nyentuh? Itu bikers dakwah. Nah itu dirangkul bukan dipukul. Masuk. Tahlil. Berarti kau lebih milih jadi artis? Lebih milih jadi artis karena duitnya banyak. Iya. Di situ kita bisa membantu secara zahir maupun batin. Oke. Jadi bisa membantu. Yang pertama pengaruh. Gue dulu sumpah nggak sempet kepikiran mau ke Tarim. Kan udah kemarin ziarah kan? Enggak, mesti belajar gitu. Oh mondok gitu yang udahlah gitu kan. Dunia ini ngeselin gitu kadang. Kenapa gak berangkat kemarin terusin? Ya itu dia. Kan konsul dulu kita sama guru Nabi Hasan. Ya udah kalau kata belum waktunya. Nanti ada waktunya. Oh iya. Ada waktunya lu ma'rifat nanti. Ya salah. Amin Masya Allah. Amin ya. Jadi emang gitu. Jadi kata udah sekarang selagi lu dikasih takdir baik, manfaat buat orang, manfaat dulu buat orang. Nanti ada saatnya lu ngedeket, benar-benar ngedeket sama Allah. Dan kata Habib Umar kalau misalnya, ini sering aku bilang di podcast dan di Instagram, sosial media juga. Untuk menjadi seorang murid dari seorang guru, dia lebih bagus muwajahah, bertemu wajah. Harus langsung belajar langsung. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk ke sana, maka memiliki ta'aluk atau keikatan hati kepada seorang guru tersebut itu jauh lebih dahsyat. Ya. Jadi kita jauh di sini, misalnya guru kita di Hadramut, siapapun gurunya. Kalau kami kan misalnya Habib Umar, kita misalnya Habib Umar. Jadi ta'aluk, keikatan hati itu harus kuat. Apapun yang dikatakan beliau tentang dakwah-dakwah beliau, masuk dalam hatimu, lakukan dan sebarkan. Gitu. Dan doakan apa? Ya sebagaimana orang yang lagi LDR lah ya. Iya, sebagaimana seseorang LDR dengan kasihnya. Kalau kita menganggap seseorang itu kekasih, sejauh apapun kita akan selalu mengingat dia, menyebut dia, mendoakan dia. Allah. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib
طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد. Masya Allah. Oke, ini kita kalau ngomong harus asik sendiri ya. Iya. Oke. Zikri daulay atau Fauzan daulay? Zikri daulay. Aduh, ini gimana sih gue suruh milih? Zikri apa Fauzan? Fauzan. Ku bilang Zikri kalau Zik, enggak ada yang milih kau. Bang, paham lah ya. Jangan bikin adek abang cemburu lagi nih. Iya, paham. Aku paham. Oke. Tapi bener loh, Bang Fauzan nih kan dia sering ke Bikers Dakwah. Dia salah satu abang yang gue sayang banget gitu. Salah satu abang yang gue tahu banget dia gitu. Karena dia jauh dari dunia dan dia yang hafal 30 juz gitu. Cuman dia kan? Iya, cuman dia. Kita pada berhenti tengah jalan semua. Dan dia salah satu orang yang walaupun polos tapi insya Allah hatinya bersih lah gitu. Gak ada. Iya. Fauzan Masya Allah. Sama orang. Masya Allah. Fauzan gitu. Masya Allah. Abangku I love you. Dan makasih banyak Syekh Daulay udah datang ke sini. Udah nyempatin waktu. Maaf mengganggu waktu kesibukanmu. Santai aja. Aman. Gak ganggu lah. Iya. Semoga kau sukses dunia akhirat. Amin. Semoga apa yang kau pelajari dalam Al-Quran kau jadikan manfaat. Semoga sisa umurmu ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bikers Dakwah Store, terima kasih banyak Alf Culture, kemudian BD Gayo. Terima kasih banyak semua. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Bunyikan lonceng di sini karena setiap bintang tamu kita memiliki kespesialan masing-masing. Kita ulik seberapa dahsyat mereka dalam kehidupannya dan apa yang kita petik. Inilah podcast Bid'ah, bicara tentang hidayah. Aku Alf Elvani dan Syakir Daulay. undur diri. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.